Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Hairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bu? Barusan saya dan Sultan Syahrir mendengar radio dari sisi London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah pada Sekutu. Berarti kita semua ini sedang berkekuatan. Ya, benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk segera merencanakan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita semua harus sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusut kemerdekaan kita sendiri. Harus benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus Soekarno dan Bung Hatta segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju. Bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut dan menyampaikan tentang keputusan kita hari ini? Sepertinya rapat siang ini sudah bisa disudahi. Kalian semua silakan pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta untuk angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa gerangan saudaraku? Mari masuk. Begini, Bu. Tadi saudara Hairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerah pada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Kami mengadakan rapat tadi siang bersama golongan para pemuda dan hasilnya mereka semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan saudara itu benar. Sebaiknya hal tersebut kita rencanakan dan dilakukan terlebih dahulu oleh PKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan itu adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemarin mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung pada esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, untuk sementara itu untuk saudara Darwis dan Wikana untuk pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan berbincang dulu dengan yang lain. Baiklah, terima kasih, Bu. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi perintah para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu buru-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dan mengadakan sidang kembali. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam, di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Gudang Kosingkih, dan Hairul Saleh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis telah bertemu Soekarno dan Bung Hatta di desa seperti tadi. Hatta nampaknya golongan tua takkan mau walaupun sudah desa seperti ini. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua hal ini. Benar sekali. Tapi, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Tetapi, di mana? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Karena Subeno dan letaknya tempat ini merupakan markas peta di bawah
Kudanko di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Para pemuda pun mensetujui ide Kudanko Singgih tersebut. Tepat pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Kudanko Singgih. Ya, ada apa? Apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa dari Sebenarnya kami ingin Anda dan Soekarno segera melakukan proklamasi. Bung Karno, Hatta, kamu sudah ada di sini? iya, mereka mau kemari, mereka juga mau kemana, betul. Ya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin kalian berdua segera melakukan proklamasi karena kondisi Jepang saat ini sudah menyerah. Saat ini adalah yang tepat untuk melakukan proklamasi. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu? Soekarni, Gak tahu banyak sih. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan hasil payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Dan sekali, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan ada kemungkinan untuk kita dijajah lagi. Baiklah, Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan Agung, hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain yang dilaksanakan dengan cara sama dan dalam TPS singkat-singkatnya. Jakarta pada tanggal 17 bulan 8 1945 wakil bangsa Indonesia yang sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang ingin menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa itu terlalu banyak. Menurut saya, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 tanggal yang baik karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan dalam sehari orang Islam sholat 17 rakaat. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Tetapi, kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 1 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera Republik. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bu, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia telah perpanjang naskah ini dan sebarkan ke orang Indonesia. Baik Bung. Pada Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa paha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah